sudah 2 kali absen menjalani sidang gugatan terkait dengan pelanggaran prokes pencegahan COVID-19 di Pengadilan Negeri Depok. Raffi Ahmad dan David Tobing sang penggugat siap dipertemukan. Apakah Raffi Ahmad akan lolos dari jerat tuntutan David Tobing? Bagaimana prediksi Dani Darko lewat kartu tarotnya? Apakah Raffi Ahmad akan lolos dari jerat tuntutan David Tobing yang meminta Raffi Ahmad meminta maaf di televisi dan surat kabar hingga tidak keluar rumah selama 30 hari sejak divaksin? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Dani Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk Pemirsa, demikian kabar dan informasi menarik kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru dari SG Entertainment. Sampai jumpa. Masalah persidangan Raffi Ahmad tentang kasusnya yang dianggap melanggar protokol kesehatan setelah Raffi divaksin bersama dengan Presiden Jokowi. Terus kemudian ada acara malamnya. Digugat ini oleh seseorang as personal karena menganggap kalau Raffi ini tidak menghiraukan itu ya, prokes ya. Oke, yang pertama kali saya lihat di sini ini adalah kalau dilihat dari kartu The Knight of Pentacles ini tadi, kayaknya nggak akan ada apa-apa di sini. Jadi Raffi akan bisa menyelesaikan ini. Nggak akan ada Raffi ini di sel atau dihukum. Tapi kalau seandainya ditanya akan ada pembayaran denda, sepertinya mungkin akan ada ya. Dan ini sifatnya lebih kepada ya, kasus ini kan kasus itu kan saat personnya ini adalah seorang public figure, maka kasus itu nggak akan jadi sebuah kasus yang akan dilihat cuman terjadi di peradilan saja, tetapi juga ada satu kebutuhan keadilan publik yang harus di sini itu juga diberikan gitu. Dan kalau melihat seperti ini sudah kadung orang melihat di mana-mana, memang akhirnya harus sebagai contoh example gitu. Mungkin akhirnya nanti Raffi harus membayar denda, itu kemungkinan kalau saya lihat di sini. Saya bukan ahli hukum, saya hanya melihat dari kartu dan saya lihat di sini memang kalau seandainya ditanya apakah akan sampai di penjara atau ada hukuman badan, nggak ada. Tapi kalau sampai harus membayar denda dan sebagainya, sepertinya itu mungkin. Dan itu bukan karena satu pihak menang atau apa, tapi lebih karena ya satu keadilan, rasa keadilan yang dibutuhkan oleh publik saat mengetahui ya memang akhirnya Raffi di situ. Kalau secara saya nggak ada di sana, belum ada suatu proses yang terus kemudian merekonstruksi dan sebagainya, dan kita sebagai warga negara Indonesia yang negara hukum ini nggak boleh berandai-andai atau berasumsi. Tapi kalau seandainya itu terjadi ya maka memang itu harus diterapkan gitu. Oke, kalau dilihat dari kartu berikutnya ini tadi ya memang nggak akan semudah itu semua akan terjadi gitu. Memang akhirnya akan ada satu proses dan saat ini memang terjadi proses mediasi itu tadi. Nah di sini memang akhirnya akan terjadi satu obrolan atau satu diskusi atau satu mufakat kira-kira apa yang akan ditempuh untuk ini tadi. Karena kalau saya pikir ya saat ada satu orang terus kemudian menggugat ya jatuhnya, menggugat Raffi Ahmad seperti itu, saya sih happy aja, setuju, karena ini kan negara hukum ya. Saat seseorang ada satu rasa keadilan tidak tercapai di sini dan dianggap merugikan, ya dia berhak untuk melakukan itu. Bahkan nggak usah kepada Raffi, kepada presiden pun ya dipersilahkan, karena presiden pun juga tidak kebal hukum. Saya pikir ini adalah satu pembelajaran hukum untuk kita semua, bahwa ini pun dilakukan, ya berarti kan ini adalah satu hal yang positif untuk kita lihat. Selama prosesnya pun ini memang terjadi dan memang so far terjadi secara positif. Jadi kalau ditanya nanti ini terjadi seperti apa, saat ini memang sedang terjadi satu proses apa yang bisa diambil di sini. Kalau saya pikir sih ya, kalau yang saya lihat ya dari kartu ini ya, Raffi sebenarnya udah pengen melakukan itu, tapi kayaknya memang ada, Raffi ini kan mewakili satu entitas badan usaha, dan saya pikir memang akhirnya saat melakukan itu tuh nggak segampang kalau dia ini sendiri. Misalkan nih Dani Darko dituntut seperti itu, perusahaan saya juga belum sebesar Raffi dan sebagainya, akhirnya saya tentu saja akan sangat gampang melakukan itu. Nah, yang ditakutkan adalah kalau Raffi mengatakan dan meminta maaf seperti itu, masalahnya dia saat itu tuh datang kan nggak cuma Raffi aja di situ. Nah, kalau seandainya itu bisa dilakukan kepada Raffi, yang ditakutkan ke yang lain-lain ini nanti akan seperti apa? Saya pikir sih lebih ke situ. Dan pilihan Raffi kalau dilihat dari sini, Raffi pun di situ tuh kayak
mungkin kalau saya bilang terpaksa kali ya. Terpaksa itu mungkin saja dia itu sudah diundang datang ke acara di malam hari sebelum akhirnya dia itu diundang untuk divaksin keesokan harinya. Jadi kalau dimengerti, saya pun pernah dalam kondisi itu di mana saya ini terlibat satu kontrak yang saya harus penuhi, tapi ternyata saya harus mengikuti satu kontrak yang lain yang kalau ini saya lakukan dan ketahuan ini saya lakukan, itu akan menganulir kontrak yang lainnya itu tadi. Tapi ya kembali lagi, di sini kan memang Raffi Ahmad kalau menerima itu ya dia harus bisa menghitung itu tadi. Dan saya pikir memang dari kartu ini kita akan tahu bahwa ya kita serahkan saja kepada hukum, nanti akan seperti apa. Mediasi berjalan lancar. Kalau saya lihat mediasi berjalan lancar karena nggak ada satu keinginan tertentu yang satu pihak kayak misalkan memang mau cari duit atau berusaha pansos di sini. Saya lihat ini benar-benar karena ada satu pihak yang merasa ya saya mengikuti aturan pemerintah tapi lihat orang lain tidak mengikuti, ada rasa ketidakadilan. Apa karena dia ini public figure terus kemudian diberikan satu kelonggaran seperti itu, terus kemudian dia menuntut ya. Ini adalah satu hal yang lazim di negara hukum. Dan ya nggak perlu takut juga kalau ternyata misalkan kita terlibat satu masalah hukum, karena selama kita benar atau seandainya memang salah, kita mau untuk menebus kesalahannya ya nggak ada masalah tentang itu. Kita dilindungi oleh hukum. Dari sini tadi sebenarnya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah ya kita ini hidup di negara hukum. Jadi apapun itu sebaiknya kita memang lakukan secara hukum. Termasuk kemarin saat ada orang yang nanya kepada saya, Mas Darko melihat kemarin itu ada orang yang melaporkan tentang Mbak Yu, itu seperti apa? Ya saya bilang, oh bagus, orang itu melaporkan kepada polisi. Yang saya takutkan malah orang tidak setuju terus kemudian melakukan sesuatu yang di luar hukum kepada orang yang tidak disukai itu tadi. Itu yang nggak boleh. Kalau ternyata ada orang nggak suka, silahkan proses secara hukum. Dan ini akan selalu diselesaikan dengan hukum itu tadi. Kedua, kita harus tahu posisi seseorang di mana ini nggak sesederhana yang kita lihat dan apa yang kita akhirnya terima. Bahwa kita lihat misalkan Raffi malam itu ada di situ, itu adalah suatu hal yang ya mungkin saja dia terpaksa karena ada satu hal yang dia sudah kadung iyakan, dia sudah punya satu obligasi untuk ada di situ, tapi ternyata dia paginya terus dipanggil istana harus vaksin di sana, paginya vaksin. Tapi kalau dia diundang dari misalkan sebulan yang lalu, artinya kan ya dia kan bingung juga ini harus seperti apa. Nah ada lagi satu kondisi di mana namanya public figure ya, dia nggak mau diajak foto, tapi terus tiba-tiba didatengin, dipaksa foto dan terus kemudian, saya nggak bilang saat itu ya, tapi saya sering mengalami masalah itu tadi. Kita jaga prokes, tiba-tiba orang datang mengajak saya foto, dan yang mengajak foto ini orang yang memang kita hormati. Itu terus kemudian akan buah si malakama. Nah, dengan kondisi seperti ini, harapannya kita nggak langsung ngejudge, karena ya memang banyak hal yang terjadi dan bukan artinya kita mengutamakan atau tidak terus kemudian memberlakukan peraturan kepada public figure, tapi ada banyak hal yang memang terjadi dan kita harus melihat konteks dari hal ini tadi. Yang ketiga, ya apapun itu tadi, sebisa mungkin kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan ini berakibat kepada orang lain. Jadi terkadang kita memilih untuk melakukan sesuatu yang kita anggap positif atau sesuatu yang memang kita sukai, tapi kalau ternyata hal tersebut bisa membuat orang lain ini dalam kondisi berbahaya, ya mendingan jangan dilakukan. Seperti ya bepergian keluar rumah, tidak menggunakan masker dan hal-hal yang lainnya. Maka daripada itu, untuk menghindari itu tadi, menyelamatkan keluarga kita dan orang-orang yang lain, gak hanya menyelamatkan kita, maka gunakanlah topeng itu tadi atau si penutup mulut. Itu pesan dari saya. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari SG. Semoga ini semua bisa kita ambil hikmahnya, dan apapun itu kita kembalikan semuanya kepada hukum, karena kita hidup di negara hukum. Teman-teman di sini, sampai jumpa dan salam. Pemirsa, demikian kabar dunia hiburan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa. Yang terbaik harus berpisah, melegakan rasa yang ada, merelakan rasa yang telah terbentuk dari awal jumpa.